Bismillahirrahmanirrahim. Al-amru as-salisu mimma yatarattabu ala ma syuri'atin niyatu li ajli wa huwa tamyiz ishtiratu ta'arrudi lil fardiyati. Perkara yang ketiga dari sesuatu yang berakibat disyariatkannya niat karena sesuatu itu, yaitu tamyiz, yaitu menyaratkan, menjelaskan fardu. Artinya pembahasan yang ketiga, perkara yang ketiga ini membahas tentang niat itu disyaratkan karena untuk tamyiz. Nah, konsekuensi dari tamyiz untuk tamyiz itu adalah menjelaskan fardiyah. Ini fardu, ini sunnah. Maka dengan menjelaskan fardu, maka itu sudah tamyiz. Tujuan niat itu adalah untuk litamyiz. Bisa tamyizul adah, bisa tamyizul ibadah. Caranya dengan fardiyah kalau tamyizul ibadah. Wa fi wujubiha fil wudu wal ghusli was salati waz zakati was shaumi wal khutbati wajhani. Dan di dalam wajibnya menjelaskan fardiyah, yaitu kalau sholat ya fardun lillahi ta'ala, usolli fardun. Kalau niat yang lain biasanya nawaitu al-wudu al-ghusla ya fardun lillahi ta'ala. Di dalam wajibnya menjelaskan fardiyah di dalam wudu, mandi, sholat, zakat, puasa, khutbah ada dua wajah. Artinya dua wajah ini dari Ashabus Syafi'i. Ashabus Syafi'i mengatakan bahwa ada dua wajah di dalam mewajibkan fardiyah saat wudu, mandi, dan seterusnya. Wal ashahu, menurut qaul ashah, ishtiratuha fil ghusli dunal wudu. Menurut qaul ashah, menyaratkan untuk diberikan fardun atau fardiyah di dalam mandi, bukan di dalam wudu. Enggak perlu kalau dalam wudu, menurut qaul ashah. Li'annal ghusla qad yakunu adatan, karena mandi itu terkadang masih serupa dengan adat. Karena masih serupa dengan adat, untuk tamyiz, untuk membedakannya dengan ibadah, maka dikasih fardun. Wal wudu'u la yakunu illa ibadatan, sedangkan bentuk dari wudu itu tidak ada kecuali itu adalah ibadah. Jadi wudu itu bukan tidak mirip dengan adat, tapi mirip dengan ibadah. Memang ibadah bentuknya itu, nggak mirip dengan adat. Itu kalau menurut qaul ashah ya. Wa wajhu syiratiha fil wudu, alasan disyaratkannya fardiyah dalam wudu. Ini berarti kalau melihat al-ashah berarti ini adalah muqabil ashah. Annahu qad yakunu tajdidan, karena ada wudu yang tajdid, yang sunnah itu. Karena wudu ada yang sunnah, ada yang wajib, maka fala yakunu fardun. Maka diwajibkan fardiyah. Kalau tajdid fala yakunu fardun, maka dia bukan fardu kalau tajdid. Bukan merupakan ibadah yang fardu. Wa huwa qawiyun fis sholati. Kalau di bagian redaksi tanpa wawu ya. Wa huwa qawiyun fis sholati. Dan disyaratkannya fardiyah itu kuat sekali di dalam sholat. Tuna somi, bukan puasa. Kalau tadi sudah mandi dan wudu, sekarang sholat dan puasa. Sholat itu disyaratkan fardiyah, kuat sekali. Pendapatnya kuat, menyaratkan menjelaskan fardiyahnya. Kalau untuk puasa tidak perlu tuna somi. Lianna zuhro taqa'u masalan naflan. Karena zuhur itu terkadang jatuh sebagai sholat sunnah, jatuh sebagai hukumnya sunnah. Kalau mu'addati seperti sholat yang diulang, zuhur kalau diulang 2 kali, yang kedua itu sunnah. Wa sholatis sobi, dan sholatnya anak kecil. Wa ramadhanu, sedangkan bulan Ramadan, ini ramadhanu bacanya sebagai mubtada. Wa ramadhanu la yakunu minal balighi illa fardhan. Sedangkan bulan Ramadan atau puasa Ramadan itu tidak ada kecuali fardu bagi orang balik. Jadi dinisbatkan kepada orang balik, puasa Ramadan itu pasti fardu. Jadi nggak usah diberikan fardon, itu sudah otomatis fardu.
falam yahtaj ila taqyidi bi, maka Ramadan, puasa Ramadan itu tidak perlu. Falam yahtaj ini kembali ke Ramadan, puasa Ramadan itu tidak membutuhkan ila taqyidi, untuk dikoiti bihi dengan fardu. Jadi puasa Ramadan tidak perlu dikoiti dengan fardu. Jadi tanpa perlu dikatakan fardun lillahi ta'ala itu sudah cukup sebenarnya, karena puasanya orang balik di bulan Ramadan itu pasti fardu. Mandi, wudhu, terus kemudian sholat, puasa sudah. Sekarang masuk zakat. Wa amma zakatu fal asoh al istiratu fiha in ata bilafdis sodaqah. Sedangkan zakat menurut kal asoh adalah disyaratkannya menjelaskan fardiyah jika seseorang itu berniat zakat dengan lafadz sodakoh. In ata bilafdis sodakoh. Nawaitu an ukhrija sodakoti. Ketika menggunakan lafadz sodakoh, maka wajib menjelaskan fardiyah, fardun lillahi ta'ala. Wa adamuhu, dan tidak disyaratkannya fardiyah in ata bilafdi zakat jika menggunakan, niatnya menggunakan zakat. Nah itu an ukhrija zakat mali atau zakat fitri. Jika menggunakan lafadz zakat maka tidak wajib menggunakan fardun. Jika menggunakan lafadz sedekah maka wajib. Alasannya li'anna shadaqata qad takunu fardun wa qad takunu naflan, karena sedekah itu terkadang fardu, terkadang sunnah. Fala yakfi mujarraduha, maka tidak cukup dengan hanya lafadz sedekah gitu saja tanpa menjelaskan fardunnya. Wa zakatu la takunu illa fardun, sedangkan lafadz zakat itu tidak ada bahasanya kecuali untuk fardu. Li'anna ismun lil fardi, karena zakat itu nama bagi suatu kefarduan al-muta'alliqu bil mali, yang nama itu bergantungan kepada, yang berhubungan berkaitan dengan harta. Fala hajata ila taqyidiha bihi, maka tidak ada kebutuhan untuk mengoyiti zakat dengan fardu. Amal haji wal umrah tu fala yushtaratu fima bila khilafin. Adapun haji dan umrah maka tidak disyaratkan di dalam haji umrah itu fardu dengan tanpa khilaf, karena kewajiban seorang mukmin atau muslim itu sekali seumur hidup haji dan umrah. Jadi sekali dia haji, sekali dia umrah otomatis menjadi fardu, tanpa diniati fardu pun sudah menjadi fardu. Li'annahu law nawa an nafla in syarafa ilal fardi. Karena kalau seumpama orang itu berniat nafal sunnah, maka otomatis akan menjadi fardu. Apalagi diniati sunnah, apalagi tidak diniati, ya diniati sunnah saja bisa menjadi fardu. Wa ishtaratu fil kafarati bila khilafin, disyaratkan di dalam kafarah niat fardu dengan tanpa khilaf. Alasannya li'annal itqa awis shauma awil it'ama yakunu fardun naflan, karena memerdekakan budak, puasa, dan memberi makan itu terkadang fardu, terkadang juga sunnah, maka disyaratkan kalau untuk kafarah. Idza arafta dzalik, jika kamu sudah mengetahui hal di atas, faqaul Ibnul Qas, maka ucapannya Ibnul Qas fi talkhis, di dalam kitab talkhis, la yujzi fardun bi ghairi niyati fardin illa fi salasatin. Tidak cukup ibadah fardu dengan tanpa niat fardu kecuali dalam 3 hal. Jadi ibadah fardu itu wajib diniatkan fardu. Tapi ada 3 yang tidak wajib diniatkan fardu. Al-hajju wal umratu waz zakatu, yaitu haji, umrah, dan zakat. Wa yuzatu alaihi wal wudu'u was shaum, dan ditambahi terhadap 3 itu adalah wudu dan puasa. Fatasiru khamsatan, maka jadi 5. Wasatisun, yang keenam, wahwa al jama'atu, yaitu jamaah. Fa innaha fardun, jamaah itu fardu kifayah. Wala yushtaratu fi niyatiha al fardiyah, dan tidak disyaratkan di dalam jamaah itu adalah fardiyah. Wasabi'un wal khutbatu, yang ketujuh adalah khutbah. Ingkulna bi ishtirati niyatiha wa bi adami fardiyatiha. Jika kita mengatakan mengikuti pendapat bahwa disyaratkan niat khutbah tetapi tidak ada niat fardu,
Jadi ada dua pendapat ya dalam khutbah itu. Syaratkan niat khutbah, ada yang tidak menyaratkannya. Kalau kita mengikuti pendapat disyaratkan niat khutbah, maka itu tidak wajib menjelaskan fardunya. Wa in syi'ta qulta, jika kamu menghendaki maka ucapkanlah al ibadatu fi ta'arudil fardiyah ala arba'ati aqsamin. Ibadah di dalam menjelaskan kefarduan itu ada 4 bagian. Ini sudah masuk ke kesimpulannya. Ma yushtaratu fihi bila khilafin, yaitu ibadah yang disyaratkan fardu, menjelaskan fardu dengan tanpa khilaf, wa wal kafarah, yaitu kafarah, wajib menjelaskan fardu. Wa ma la yushtaratu fihi bila khilafin, dan ibadah yang tidak disyaratkan menjelaskan fardu dengan tanpa khilaf. Wa wal hajj wal umratu wal jama'atu, yaitu haji, umrah dan jamaah. Ini tidak disyaratkan sama sekali. Haji, umrah dan jamaah. Wa ma yushtaratu fihi ala al-asah, dan menurut qaul asah disyaratkan, tapi muqabil asah tidak. Wa huwa al-ghuslu was salatu was zakat, yaitu mandi, salat, zakat bilafdhi sedekah, zakat yang dengan menggunakan lafaz sedekah. Wa ma la yushtaratu fihi ala al-asah, dan ibadah-ibadah yang tidak disyaratkan kefarduan, yang keempat, yang terakhir ya. Menurut qaul asah, wa huwa al-wudu'u wa shaum wa zakatu bilafdhiha, yaitu wudu, puasa, zakat dengan lafaz zakat. Wal khutbatu, dan khutbah ini tidak disyaratkan menjelaskan kefarduan, fardhon lillahi ta'ala itu menurut qaul asah. Jadi ada 4 ya. Ada 4, kesimpulannya ada 4 bagian, yaitu ibadah yang disyaratkan menjelaskan kefarduan tanpa khilaf, ada yang tidak disyaratkan tanpa khilaf, ada yang disyaratkan menurut qaul asah, ada yang tidak disyaratkan menurut qaul asah. Wallahu a'lam bishawab.